Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 104 Wen Dongjun dan Cewek Gemuk. Bagaimana revisimu? Besok adalah ujian akhir. Wen Dongjun memandang Feng Yu dengan lesu. Tidak buruk. Ini harus baik-baik saja. Lihat dirimu, sepertinya kamu tidak percaya diri. Berapa banyak posisi yang ingin Anda tingkatkan kali ini? Feng Yu mengangkat alisnya dan bertanya pada Wen Dongjun. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan meningkat beberapa posisi setiap ujian dan lulus sebagai salah satu siswa terbaik? Saya pasti akan meningkat dan keluar dari zona 10 posisi terakhir. Tapi aku masih akan berada sekitar 10 posisi di belakang bagian kelas menengah sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Wen Dongjun berkata dengan ekspresi khawatir. Feng Yu dengan penasaran bertanya, Paman Wen ingin kamu mencapai bagian tengah di semester ini. Tidak, bahkan jika saya berada dalam 10 posisi terakhir di kelas, saya masih bisa masuk universitas. Itu bukan orang tua saya tetapi orang lain. Wen Dongjun berkata dan mencuri pandang ke suatu arah. Persetan, si idiot ini mengincar gadisku. Feng Yu sangat marah. Wen Dongjun menatap Lina barusan. Tapi dia tenang dan berpikir. Wen Dongjun bukan tipe orang seperti ini. Lebih jauh lagi, dia mengenal Lina dengan baik, dan dia tahu bahwa Lina bukanlah tipe orang yang akan dengan cepat mengubah hatinya. Jangan, astaga, mungkinkah Wen Dongjun seperti Fat Chick? Mata Feng Yu terbuka lebar dan menatap Wen Dongjun. Ini memang Wen Dongjun dan bukan alien yang menyamar. Kepalanya pasti terbentur pintu. Wen Dongjun marah, mengapa kamu menatapku? Kamu, suka cewek gemuk. Feng Yu merasa menyesal untuk Wen Dongjun. Setiap kali dia pergi dengan Lina, Fat Chick akan ikut, dan Feng Yu akan menyeret Wen Dongjun untuk menemaninya. Tapi dia tidak pernah berharap Wen Dongjun menyukai Fat Chick. Ini, terlalu lucu. Mengapa tidak? Cewek gemuk apa? Itu sangat tidak sopan. Namanya Zhang Han. Baik. Jadi, Anda menyukai Zhang Han. Tidak heran Anda berhenti merayu gadis tercantik dari kelas berikutnya. Anda bahkan belajar keras untuk Zhang Han. Tapi tidakkah menurutmu Zhang Han agak gemuk? Feng Yu berkata dan menggunakan tangannya untuk membuat gerakan kecil. Feng Yu berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Lemak apa? Saya juga gemuk ketika saya masih muda. Bukankah aku sudah langsing sekarang? Zhang Han mengatakan bahwa dia akan kehilangan setidaknya 10 kg selama liburan musim dingin. Bagus. Semoga kamu berhasil. Tidak heran Anda percaya diri untuk meningkatkan hasil Anda. Dengan Zhang Han membantu Anda dengan studi Anda, tidak heran Anda yakin bahwa hasil Anda akan meningkat. Bagaimanapun, Anda berdua cukup cocok. Anda dari komite olahraga, dan dia dari komite sastra. Turun 10 kg. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, Zhang Han akan tetap gemuk. Dia setidaknya 80 kg sekarang. Menghela nafas. Kamu pikir dia bisa kehilangan 10 kg liburan musim dingin ini? Wen Dongjun bertanya. Seharusnya tidak mungkin dalam 1 bulan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika 1 tahun. Percayalah pada diri sendiri bahwa dia akan menurunkan berat badan untuk Anda. Feng Yu menepuk punggung Wen Dongjun dengan tatapan, aku tahu kamu bisa melakukannya. Tampaknya jika Zhang Han tidak menurunkan berat badan, Wen Dongjun akan merasa tidak nyaman dan akhirnya hubungan mereka akan mati. Tapi Feng Yu tidak percaya bahwa Zhang Han akan berhasil menurunkan berat badan. Studi Feng Yu masih dianggap tidak buruk. Dia mendapat nilai penuh untuk bahasa Rusianya, skornya untuk bahasa juga dianggap bagus. Matematikanya tidak dianggap buruk, tetapi mata pelajaran lain seperti kimia, fisika, hanya biasa-biasa saja. Ingatannya cukup bagus, jadi sejarahnya dan mata pelajaran yang membutuhkan hafalan seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk masuk ke posisi 10 besar. Adapun ujian ini, itu bukan masalah bagi Feng Yu. Selama ujian akhir, semua siswa tahun 1, 2 dan 3 duduk bersama untuk mencegah siapapun menyontek. Feng Yu melakukannya dengan baik untuk beberapa mata pelajaran pertama, termasuk 2 mata pelajaran terlemahnya, biologi dan kimia. Feng Yu meregangkan dirinya setelah makalah terakhir, politik, selesai. Kali ini, dia harus mendapatkan hasil yang baik dan harus bisa menjawab kepada orang tuanya. Adapun dirinya sendiri, Feng Yu selalu ketat dengan orang lain dan murah hati untuk dirinya sendiri. Ketika mereka keluar dari ruang ujian, Feng Yu melihat Wen Dongjun yang berseri-seri. Si idiot ini berhasil untuk ujiannya. Mustahil. Kimia dan fisikanya tidak buruk tetapi buruk untuk mata pelajaran lainnya. Kenapa dia begitu percaya diri kali ini? Saya katakan, saya yakin berada di posisi 10 besar kali ini. Wen Dongjun berkata dengan bangga.
Feng Yu menyentuh dahinya dan berkata, kamu tidak demam. Berhenti bicara omong kosong. Wen Dongjun menepis tangan Feng Yu dan berkata, siapa yang berbicara omong kosong? Saya benar-benar percaya diri. Bahasa Rusia saya meningkat pesat karena saya duduk di samping Anda. Nilai matematika, fisika, dan kimia saya lebih baik dari Anda. Adapun sejarah dan mata pelajaran yang perlu dihafal, aku bertemu orang yang baik. Apa maksudmu? Bodoh. Saya duduk di samping seorang mahasiswa tahun 3, dan dia adalah seorang mahasiswa seni liberal. Dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Setelah dia menyelesaikan makalahnya, dia mengambil kertas saya dan berlatih. Dia mengatakan bahwa dia dulu mendapat nilai penuh untuk sejarah, geografi, politik, dan lain-lain. Persetan. Feng Yu terdiam. Mengapa keberuntungan si idiot ini begitu baik? Dia harus duduk bersama dengan siswa kelas 3 terbaik yang bersedia membantunya menjawab makalahnya. Jika Wen Dongjun mendapat nilai penuh untuk mata pelajaran itu, maka dia mungkin benar-benar berada di posisi 10 teratas. Bagus. Dia bisa membual semua yang dia inginkan sekarang. Mari kita lihat seberapa baik dia melakukannya di semester berikutnya. Ayo pergi. Malam ini, kita bisa menonton film di Istana Budaya. Berkendara ke sana. Aku akan membayar tiketnya. Kali ini, Liu Kun bergabung dengan mereka untuk menonton film. Besok adalah awal liburan musim dingin, dan Feng Yu akan mengemudi kembali. Dia akan memberikan tumpangan kepada mereka, dan mereka tidak perlu bangun pagi untuk mendapatkan tiket bus kembali ke distrik mereka. Hari ini, mereka bisa tinggal sebentar lagi. Liu Kun memang murid yang cerdas. Bahkan di sekolah menengah ketiga, dia adalah siswa terbaik di kelasnya dan 3 teratas di seluruh kelas. Dia adalah murid yang baik di mana semua guru dan orang tua akan memuji. Tentu saja, para guru dan orang tua juga berbicara tentang Feng Yu dan Wen Dongjun. Tapi itu karena alasan yang salah. Feng Yu terus bolos kelas, dan ada desas-desus bahwa keluarganya bersama triad. Wen Dongjun selalu di lapangan basket bermain basket. Jenis siswa ini bisa masuk ke universitas. Orang tua akan memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bergaul dengan mereka. Jika tidak, mereka akan mematahkan kaki anak-anak mereka. Di Istana Budaya, Feng Yu dan Lina duduk bersama, dan Feng Yu memegang tangan Lina. Lina tidak menghindari Feng Yu tetapi tersipu di bioskop yang gelap. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada film dan terus khawatir. Dia takut jika Feng Yu berbalik dan menciumnya, apa yang harus dia lakukan? Melawan. Namun sayangnya baginya, hingga akhir film, Feng Yu tidak melakukan hal lain. Lina merasa sedikit kecewa. Ada seseorang di asramanya yang telah mencium pacarnya. Wen Dongjun dan Zhang Han sedang duduk bersama, tetapi dia tidak memegang tangan Zhang Han. Hang Han telah menyandarkan kepalanya di bahu Wen Dongjun. Ini membuat jantung Wen Dongjun berdetak lebih cepat. Dia merasa bahwa Zhang Han semakin cantik semakin dia menatapnya. Liu Kun, duduk sendirian di sudut, adalah satu-satunya yang berhasil menikmati film. Setelah film, dia mencoba berdiskusi dengan yang lain tentang film itu tetapi sisanya tidak memperhatikan filmnya, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Feng Yu merasa bahwa untuk seseorang seperti Liu Kun, kemungkinan besar akan membutuhkan perjodohan. Dia tidak akan pernah mendapatkan pacar sendirian. Di luar rumah Zhang Han, Wen Dingjun dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padanya. Feng Yu sangat bodoh. Itu hanya liburan musim dingin. Feng Yu benar-benar lupa bagaimana perasaannya ketika dia tidak melihat Lina selama beberapa hari. Tapi satu-satunya perhatiannya sekarang adalah apa yang akan menjadi ekspresi Wen Dongjun ketika dia melihat Zhang Han yang lebih gemuk setelah istirahat. Bab 105 Babi Tian Peng. Kembali ke distrik mereka, Feng Yu tidak segan-segan mengucapkan selamat tinggal pada Lina. Bagaimanapun, keluarganya pindah ke sebuah apartemen di kota. Rumah di desa mereka kosong cukup lama. Selanjutnya, sahabatnya Wen Dongjun telah pindah ke kota karena ayahnya dipindahkan ke Departemen Pertanian Distrik di kota. Feng Yu tidak merasa apa-apa untuk meninggalkan desa. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, dia juga tidak menghubungi tetangga lamanya selama beberapa dekade. Dia tidak punya banyak perasaan untuk desa. Kembali ke distrik, Feng Yu tidak punya waktu untuk bersantai. Dia pergi ke pabrik pengolahan makanan untuk melihat. Produksi berjalan dengan baik, dan setelah berkeliling pabrik, dia tidak melihat ada pekerja yang melanggar prosedur keselamatan. Ini membuat Feng Yu puas. Ada banyak bahan yang mudah terbakar di pabrik. Jika sesuatu terjadi, pemadam kebakaran mungkin tidak tepat waktu untuk menyelamatkan pabrik. Jika kebakaran benar-benar terjadi, pabrik dan merek Tai Hua akan musnah. Dalam kehidupan sebelumnya, ada merek terkenal, Autumn Ham. Pada puncaknya, ia menghasilkan ratusan juta keuntungan dalam setahun.
Itu terjadi pada awal 1990-an dan beberapa ratus juta pada waktu itu dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Terjadi kebakaran di pabrik mereka, dan karena mereka ingin meminimalkan kerugian lebih dari 400 juta RMB, mereka menggunakan daging babi yang rusak karena kebakaran itu untuk ham mereka. Karena itu, ada bau berasap di ham mereka, dan pesaing mereka memulai desas-desus bahwa Autumn Ham telah bekerja dengan krematorium untuk menggunakan daging manusia di ham mereka. Itu berakhir dengan citra merek Autumn Ham yang ternoda dalam semalam. Sekarang sebagian besar ham di Cina berasal dari Autumn Ham. Tapi ini hanya sementara. Seberapa sukseskah sebuah perusahaan yang menggunakan peramal sebagai penasihatnya? Sangat disayangkan bahwa Uni Soviet tidak memiliki teknologi dan mesin seperti itu. Sosis yang mereka hasilkan rasanya sangat berbeda dari ham China. Alasan mengapa Feng Yu merasa bahwa peternakan babi akan baik-baik saja adalah karena masih banyak permintaan ham. Jika dia bisa mendapatkan mesin produksi, Feng Yu yakin dia bisa merebut pasar timur laut. Keuntungan untuk ham setidaknya 10%, dan jika dia menjual 100 juta ham dalam setahun, itu sama dengan 10 juta RMB. Tugas utama sekarang adalah memperluas peternakan babi. Setidaknya sekarang, Feng Yu berpikir bahwa ada kebutuhan untuk membuat merek untuk babinya. Misalnya, ada merek yang disebut Suang Hui Frozen Fresh Pork di kehidupan sebelumnya. Mereka memiliki banyak toko di seluruh China. Perusahaan ini menghasilkan lebih dari 10 miliar RMB setahun hanya dengan menjual daging babi. Feng Yu mungkin tidak sebaik orang lain dalam mengelola, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang masa depan. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menduduki pasar untuk wilayah timur laut. Keluarga Feng berselisih karena penamaan peternakan babi. Apa yang kamu bicarakan? Babi juga butuh branding. Jika ini bukan putranya, Feng Xingtai akan mengusirnya keluar dari rumahnya. Itu hanya babi. Apa gunanya branding untuk babi? Dengan merek, babi tidak akan menjadi babi lagi. Ayah, setelah kami melakukan branding untuk minyak kedelai kami, ditambah dengan iklan di koran-koran di TV, penjualannya menjadi jauh lebih baik daripada pabrik minyak bagus. Itu sama untuk gula kami. Kami telah menggunakan merek kami, mengubah kemasan untuk gula kami dan keuntungan lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Babi akan sama. Dengan branding, setiap kali seseorang ingin membeli daging babi, merek kami akan menjadi merek pertama yang mereka pikirkan. Feng Xingtai menggaruk kepalanya. Itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Tapi apa gunanya memiliki merek untuk babi? Jika Feng Yu menyarankan menggunakan Taihua sebagai nama merek, dia akan menamparnya dengan keras. Lalu kamu bilang nama apa yang bagus untuk daging babi kita? Saya memperingatkan Anda sekarang. Anda sebaiknya tidak mengatakan apa jenderal di surga. Terakhir kali Anda menulis bait, wakil petugas pertanian mengucapkan bait kedua, dan dia dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Ketika Feng Xingtai mengatakan ini, dia hampir tertawa. Dia tidak terlalu memikirkan bait itu, tetapi ketika wakil perwira Su melihat gambar piksi dan bait itu, dia segera mengucapkan bait kedua, babi di bumi, artinya sama dengan, aku adalah babi. Semua orang di sekitarnya tertawa keras, dan tekanan darah wakil petugas Su melonjak dan hampir pingsan. Sejak saat itu, dia tidak pernah menginjakkan kaki ke pertanian lagi. Tapi itu juga menyelamatkan Feng Xingtai dari banyak masalah untuk menghiburnya. Kita bisa menyebut babi kita, muda dan ceria. Feng Yu menyarankan dengan hati-hati. Piksi muda dan ceria, terdengar riang dan mudah diingat. Muda dan ceria, nama bodoh apa itu? Tidak, Feng Xingtai tidak tahu bahwa nama ini berasal dari drama TV terkenal di masa depan dan langsung menolaknya. Feng Yu sedikit kecewa, tetapi dia bisa dengan cepat menemukan lebih dari selusin nama untuk mereknya. Jika dia tidak bisa memikirkan nama apapun, dia juga bisa menggunakan nama-nama merek dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana dengan manfaat ganda? Itu singkatan dari preferensial dan terjangkau. Kami menjual daging babi, apa yang Anda bicarakan? Barang-barang yang Anda jual selalu lebih mahal daripada yang lain. Tidak, lalu bisakah kita menamainya menggunakan lokasi kita? Misalnya, distrik kami. Tidak, nama distrik kami tidak terlalu menguntungkan. Selanjutnya, distrik itu dinamai menurut nama seorang martir. Bagaimana bisa menggunakan nama martir pada babi? Feng Xingtai menatap Feng Yu. Feng Yu tersenyum. Dia juga merasa itu tidak cocok. Lalu bagaimana dengan peternakan babi kota Bing? Bagaimanapun, target pasar kami juga adalah kota Bing. Peternakan babi kami juga tidak terletak di kota Bing. Bagaimana kita bisa menamakannya peternakan babi kota Bing? Feng Xingtai terus menolak saran yang dibuat oleh Feng Yu. Lalu kita beri nama Tian Peng. Jenderal Tian Peng adalah nama fiksi ketika dia masih seorang jenderal di surga. Nama ini pendek dan sederhana. Siapapun yang mendengarnya akan tahu bahwa kami menjual daging babi.
Feng Yu dengan santai berkata. Dia menunggu ayahnya untuk menolak sarannya beberapa kali lagi dan kemudian dia akan menyarankan, gong emas. Gong akan membuat suara keras, dan gong emas akan melambangkan kedatangan kekayaan dan kekayaan. Ayahnya pasti akan menyukai nama ini. Namun Feng Yu tidak menyangka bahwa ayahnya menyukai nama Tian Peng. Feng Xingtai berkedip dan menoleh ke istrinya, apa pendapatmu tentang nama ini? Tian Peng, babi. Bisakah nama ini benar-benar cocok? Dia ingin menangis. Pasangan ayah dan anak ini telah berdiskusi begitu lama dan menghasilkan nama seperti itu. Karena tidak ada keberatan, maka itu akan menjadi namanya. Besok saya akan meminta seseorang untuk mendaftarkan nama merek ini di Bing City. Saya jamin babi Tian Peng kami akan menjadi yang paling populer di kota Bing. Kata Feng Yu. Dia merasa menyesal, dan dia tidak bisa menggunakan Golden Gong sebagai namanya. Tapi nama Tian Peng juga tidak buruk. Feng Yu menghibur dirinya sendiri. Kepala petugas Departemen Pertanian memandang Feng Xingtai tanpa berkata-kata. Apa yang dilakukan Feng tua ini? Mengapa dia menamai peternakan babinya sebagai peternakan babi Tian Peng? Terakhir kali, kuplet di pintu telah membuat orang terdiam dan kali ini. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja untuk membuat wakil petugas Su kesal? Chief Officer, apakah ini melanggar aturan? Kami tidak datang dengan nama ini untuk bersenang-senang. Kami telah memikirkan hal ini dengan serius. Chief Officer berusaha menahan keinginan untuk tertawa. Pikiran serius. Lalu nama apa yang akan muncul Feng Xingtai jika dia memberi nama pertanian dengan santai? Pik atau Mer, Strong Pik. Sebenarnya, Feng Yu telah memikirkan nama yang lebih baik. Babi umum. Tapi nama ini terdengar seperti nama salah satu pemimpin China, dan dia takut orang akan mengira dia menghina pemimpin itu. Feng tua, mengapa nama peternakan babi tidak bisa tetap menjadi peternakan babi? Apa yang harus Anda beri nama sebagai Tian Peng? Chief Officer bertanya. Chief Officer, babi juga membutuhkan branding. Anda melihat minyak kedelai dan gula kami. Penjualan kami bagus karena branding. Babi ini juga sama. Ada perbedaan besar antara produk dengan merek dan tanpa merek. Merek akan memberi konsumen rasa kredibilitas. Feng Xingtai telah mempelajari semua ini dari Feng Yu kemarin. Branding. Lalu mengapa tidak menggunakan nama distrik kami sebagai merek Anda? Chief Officer berharap mendapatkan beberapa manfaat dari Feng Xingtai. Jika saja minyak goreng premium Taihua menggunakan nama distrik, itu bisa mempromosikan komunitas mereka juga. Nama seorang martir untuk digunakan di peternakan babi. Tian Peng adalah nama yang lebih baik. Ketika Anda mendengar nama ini, Anda akan tahu bahwa ini adalah babi yang saleh. Oh ya, selamat tahun baru, peternakan babi kami akan menyumbangkan 10 ekor babi ke Departemen Peternakan untuk Anda semua untuk membantu keluarga miskin. Feng Xingtai sekali lagi menggunakan kata-kata yang diajarkan Feng Yu padanya. Seperti yang diharapkan, Chief Officer mendengar ini, dia tidak memberikan penolakan lagi. Sejak hari itu, babi Tian Peng paling terkenal di Tiongkok lahir. Bab 106 menjual daging babi. Kelompok babi pertama sudah siap untuk meninggalkan peternakan. Tapi tidak ada rumah jagal di distrik itu. Di desa, mereka hanya mendapat bantuan 1 atau 2 orang untuk menyembelih babi. 2 orang untuk memegang babi dan 1 orang untuk menusuknya untuk mengeluarkan darah. Itu brutal tapi langsung. Metode ini masih baik-baik saja jika itu beberapa babi. Tetapi jika ada banyak babi, maka itu akan menjadi masalah. Ketika mereka memperluas peternakan babi di musim semi, mereka juga harus membangun rumah jagal. Bagus Feng Yu memutuskan untuk menjual babi Tian Peng ini di kota. Dia menyewa 2 truk untuk mengirim semua babi ke rumah jagal di kota. Mencicit Feng Yu hanya melirik babi itu dan berbalik. Orang-orang ini tidak memiliki keterampilan apapun ketika mereka menyembelih babi. Apakah mereka tidak tahu cara menusuk tulang belakang terlebih dahulu? Saudara Feng, di mana Anda berniat menjual babi-babi ini? Apakah Anda ingin saya merekomendasikan Anda beberapa pembeli? Penanggung jawab rumah jagal, Gudachang membantu Feng Yu berkata. Saya sudah menghubungi pembeli. Terima kasih untuk bertanya. Lebih jauh lagi, dalam cuaca seperti ini, bahkan jika saya tidak dapat menjual babi-babi ini, itu juga akan baik-baik saja. Saya hanya bisa membekukannya dan tidak perlu khawatir daging babi menjadi buruk. Feng Yu memandang Gudachang. Di era ini, dia tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pembeli untuk daging babinya. Saat itu bulan lunar, dan banyak orang ingin membeli daging babi. Gudachang tersenyum dan bertanya, Saudara Feng, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak babi? Distrik saya, Distrik XX. Ada peternakan babi Tian Peng di sana. Mereka memiliki sekumpulan babi lain yang akan dijual sebelum tahun baru, kata Feng Yu. Dia tahu pasti ada banyak orang yang datang ke Gudachang untuk menanyakan di mana membeli babi.
Bagus, Feng Yu bisa menggunakan gudacang untuk menyebarkan berita tentang peternakan babinya. Tian Peng, kenapa peternakan memiliki nama seperti itu? Terima kasih, Saudara Feng. Saya akan pergi ke sana untuk melihat dalam waktu beberapa hari. Gudacang dengan senang hati pergi. Semua penjual daging babi datang kepadanya untuk meminta daging babi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bertanggung jawab atas rumah jagal dan tidak menjalankan peternakan babi. Direktur Li, kamu sibuk. Oh, ini Tuan Feng. Apakah kompresor pendingin sudah tiba? Direktur pabrik motor Li Xiu melihat Feng Yu dan penuh senyuman. Sekarang, meskipun pabrik motor tidak lagi dalam kesulitan keuangan, pabrik tidak beroperasi secara penuh. Masih banyak bengkel yang menganggur dan menunggu pekerjaan. Bekerja dengan Feng Yu akan membuat pabrik mendapatkan lebih banyak uang, dan para pekerja juga akan mendapatkan lebih banyak bonus. Ini juga akan menunjukkan kemampuan direktur. Feng Yu berhenti sejenak, jadi cemas. Berdasarkan perkiraan Feng Yu, kumpulan kompresor ini akan tiba sebelum tahun baru, dan perakitan hanya akan dimulai setelah tahun baru. 2 bulan seharusnya cukup bagi pabrik untuk merakit 800 hingga 1000 unit lemari es. Dengan cara ini, itu tidak akan menunda peluncuran atau mempengaruhi arus kas Feng Yu. Namun kini, sepertinya pabrik motor bisa menunggu. Direktur Li, kompresor hanya akan tiba dalam beberapa hari lagi. Saya di sini untuk menanyakan apakah pabrik Anda ingin memesan daging babi. Babi-babi ini baru saja disembelih di rumah jagal pagi ini. Dijamin segar dan tidak ada babi. Pabrik motor tidak lagi dalam kesulitan keuangan, pabrik tidak beroperasi secara penuh. Masih banyak bengkel yang menganggur dan menunggu pekerjaan. Bekerja dengan Feng Yu akan membuat pabrik mendapatkan lebih banyak uang, dan para pekerja juga akan mendapatkan lebih banyak bonus. Ini juga akan menunjukkan kemampuan direktur. Feng Yu berhenti sejenak, jadi cemas. Berdasarkan perkiraan Feng Yu, kumpulan kompresor ini akan tiba sebelum tahun baru, dan perakitan hanya akan dimulai setelah tahun baru. 2 bulan seharusnya cukup bagi pabrik untuk merakit 800 hingga 1000 unit lemari es. Dengan cara ini, itu tidak akan menunda peluncuran atau mempengaruhi arus kas Feng Yu. Namun kini, sepertinya pabrik motor bisa menunggu. Direktur Li, kompresor hanya akan tiba dalam beberapa hari lagi. Saya di sini untuk menanyakan apakah pabrik Anda ingin memesan daging babi. Babi-babi ini baru saja disembelih di rumah jagal pagi ini. Dijamin segar dan tidak ada babi yang sakit. Ada lebih dari 1000 pekerja di pabrik, dan jika termasuk keluarga pekerja, ada beberapa ribu. Jumlah daging babi yang dikonsumsi sedikit, jadi Feng Yu memutuskan untuk datang dan mempromosikan babinya. Li Xiu membuka mulutnya dan berkata, Tuan, Feng bercanda denganku. Beli babi. Pabrik kami juga memelihara babi sendiri. Hah? Senyum di wajah Feng Yu membeku. Penjualan door-to-door pertamanya gagal. Bagaimana dia bisa lupa bahwa setiap pabrik milik negara, terutama yang beralih dari militer menjadi sipil, dulunya adalah komunitas kecil. Hahaha, saya hanya bercanda dengan Direktur Li. Saya baru saja lewat dan memutuskan untuk mampir untuk minum teh bersama Anda. Feng Yu dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk menghindari rasa malu. Xiao Liu, tunggu apa lagi? Tuan Feng sudah lama duduk di sini, dan tehnya belum siap. Li Xiu berteriak ke arah pintu. Menjadi seorang pemimpin itu baik. Masih ada seorang sekretaris yang membantunya. Feng Yu juga memutuskan untuk mempekerjakan seorang sekretaris ketika perusahaan tumbuh lebih besar dalam waktu 2 tahun. Harus mendapatkan sekretaris wanita dengan sosok yang baik dan suara yang merdu. Tidak masalah jika dia tidak tahu caranya kerja. Dia hanya perlu tahu cara menyajikan teh dan menjadi vas yang cantik. Apa gunanya memiliki sekretaris pria? Bapak, Feng, Tuan Feng. Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Feng Yu kembali ke dunia nyata dan tersenyum. Bapak, Feng pasti sedang memikirkan beberapa ide bisnis. Bisakah pabrik kami mengambil bagian dalam ide Anda? Feng Yu telah membantu pabrik mesin mendapatkan mesin dan teknologi canggih dari Uni Soviet, dan ini membuat Li Xiu cemburu. Secara teknis, mereka tidak jauh lebih buruk daripada Uni Soviet. China telah banyak berinvestasi dalam teknologi ini. Tetapi mereka tidak dapat menggunakannya karena mereka tidak memiliki mesin. Juga, Feng Yu telah memberitahunya bahwa meskipun dia masih akan memproduksi kipas angin dan hujan di musim panas, jumlahnya hanya sekitar 10.000 hingga 20.000 unit. Juga tidak ada lagi pekerjaan perbaikan mobil bekas karena Feng Yu tidak akan mengimpor mobil bekas lagi. Jika itu masa lalu, tanpa 2 proyek ini, pabrik motor akan bertahan. Tetapi setelah mengambil 2 proyek ini dan tahu bahwa itu hanya kesepakatan 1 kali, Li Xiu merasa kecewa. Betapa bagusnya jika setiap tahun ada beberapa proyek.
Sangat disayangkan bahwa Feng Yu telah mengimpor mesin pertanian dan tidak cocok untuk pabrik mereka. Juga, pabrik mereka tidak mengizinkan individu untuk membeli saham di dalamnya karena pabrik itu masih memproduksi beberapa pesanan untuk militer. Tehnya tiba, dan Feng Yu meminum seluruh cangkir sekaligus. Ada satu hal yang tidak baik tentang musim dingin di wilayah timur laut. Itu terlalu kering. Ketika udara terlalu kering, mudah terkena infeksi hidung dan tenggorokan. Saya tidak punya proyek sementara. Tapi saya mencari mesin pres hidrolik untuk Anda. Jika saya dapat menemukannya, saya akan menjualnya ke pabrik motor terlebih dahulu. Kami adalah teman lama sekarang. Wajah Li Xiyu berubah menjadi bunga krisan yang sedang mekar. Dengan mesin pres hidrolik, mereka bisa mencapai banyak hal. Teknik pabrik motor akan meningkat dan mencapai standar kelas dunia. Setelah 2 cangkir teh, Feng Yu meninggalkan pabrik motor menuju perusahaan mesin. Skala perusahaan mesin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pabrik motor yang lama dan mapan. Feng Yu yakin bahwa pabrik mesin tidak memiliki peternakan babi. Xiao Feng, mengapa kamu ada di perusahaan? Li Mingde dengan jijik bertanya. Ketika dia memohon Feng Yu untuk menjual mesin dan teknologi kepadanya, dia memanggil Feng Yu sebagai Tuan Feng atau Direktur Feng. Tetapi setelah perusahaan direstrukturisasi, dia adalah manajer umum, dan Feng Yu tidak lain hanyalah perwakilan pemegang saham. Jadi bagaimana jika dia memanggil Feng Yu sebagai Xiao Feng? Bahkan jika Feng Xingtai ada di sana, Li Mingde juga akan memanggilnya sebagai Feng Tua. Li Mingde adalah yang terbesar di perusahaan. Saya punya setumpuk daging babi, beratnya sekitar 5.000 kg. Apakah pabrik ingin membeli? Jika tidak, saya akan menjualnya ke unit lain. 5.000 kg. Membeli. Kami akan membeli semuanya. Li Mingde sangat gembira. Senang saja dia ingin memberikan beberapa hadiah kepada para pekerja sebagai kesejahteraan perusahaan. Oke, saya akan meminta anak buah saya untuk mengantarkan daging babi ke pabrik. Bagaimana dengan pembayarannya? Anda bisa mendapatkannya dari Departemen Keuangan secara tunai. Itu hanya pembayaran 5.000 kg daging babi. Li Mingde berkata seolah-olah dia adalah orang kaya. Feng Yu tidak berdebat dengannya. Dia hanya di sini untuk meyakinkan ayahnya bahwa ada pembeli untuk daging babi mereka. Setelah tahun baru, Feng Yu akan membangun merek, Babi Tianpeng dan menunjukkan kepada semua orang cara menjual daging babi. Bab 107 Pelembab. Manajer Liu, apakah toko departemen pertama kita memiliki pelembab udara? Feng Yu duduk di kantor manajer departemen store pertama. Beberapa hari ini dia merasa udara terlalu kering dan ingin membeli pelembab udara. Namun dia tidak menyangka First Departmental Store tidak membawa produk seperti itu. Pelembab, apa itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Manajer Liu menjawab dengan wajah terkejut. Belum pernah dengar sebelumnya. Mata Feng Yu mulai berputar. Humidifier belum ditemukan. Tidak, dia ingat bahwa pelembab udara sudah ada sejak lama dan digunakan untuk keperluan industri. Tapi itu tidak digunakan untuk peralatan rumah tangga. Ini sangat bagus. Humidifier ini akan mendatangkan banyak uang untuknya. Manajer Liu, tidakkah menurut Anda udara di kantor Anda terlalu kering? Bukankah lebih nyaman jika udaranya tidak terlalu kering? Apa yang dapat saya? Saya tidak bisa memercikkan air ke lantai. Itu akan terlalu kotor. Feng Yu tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbicara dengan manajer Liu tentang daging babinya, dan manajer Liu akan memesan 1.000 kg daging babi dari Feng Yu jika dia memiliki daging babi sebelum tahun baru. Setelah meninggalkan First Department Store, Feng Yu kembali ke pabrik motor. Apa yang terjadi? Tidak ada yang membeli daging babi Anda. Berapa banyak daging babi yang tersisa? Jika beberapa ribu kg, kami akan membelinya dan memberikannya kepada para pekerja garis depan. Li Xiyu mengira Feng Yu ada di sana untuk mempromosikan daging babinya dan memutuskan untuk membelinya karena niat baik. Ketika Feng Yu diganggu oleh Song Xiao Feng, pabrik motor tidak membantu Feng Yu. Jika tidak, mesin dan teknologi Uni Soviet itu akan dijual ke pabrik motor terlebih dahulu. Direktur Li, saya di sini bukan untuk menjual daging babi. Semua daging babi saya terjual. Perusahaan mesin telah membeli semuanya. Saya punya ide dan ingin bertanya apakah pabrik motor bersedia membantu saya mencapainya. Li Xiyu menjadi tertarik ketika dia mendengar Feng Yu mengatakan ini. Pabrik motor tidak pernah menderita kerugian apapun ketika mereka bekerja sama dengan Feng Yu. Ide apa yang kamu punya? Pabrik kami adalah salah satu yang terbaik di China dalam hal motor dan produk listrik. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, Direktur Li, hal yang ingin saya buat tidak terlalu rumit. Saya hanya ingin membuat pelembab udara. Sederhananya, itu hanya menggunakan batang pemanas untuk mengubah air menjadi uap untuk mengubah kelembaban udara di dalam ruangan. Mengubah kelembapan dalam ruangan. Iya,
Tidakkah menurut Anda kantor Anda terlalu kering? Musim dingin di wilayah timur laut seperti ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terkena infeksi saluran pernapasan dan akan membuat tenggorokan Anda sakit. Feng Yu terus berkata, saya hanya bisa meletakkan ketel listrik di kantor saya, dan itu akan menyelesaikan semua masalah itu. Sial, itu masih mungkin untuk bekerja. Menurut Anda, apakah akan cocok untuk menempatkan ketel listrik di kantor Anda? Saya berniat menggunakan plastik atau kaca untuk membuat humidifier ini. Transparan, indah dan kita dapat menempatkan beberapa desain pada eksterior. Juga, pelembab udara ini dapat mencegah masuk angin secara efektif. Kamu yakin? Tentu saja. Anda mencobanya, dan Anda akan tahu. Humidifier ini setidaknya harus sebesar ini dan satu batang pemanas sudah cukup. Feng Yu mulai menjelaskan bagaimana tampilan humidifier tersebut. Tolong tunggu sebentar. Biarkan saya memanggil beberapa orang di sini. Sekretaris Li Xiu memanggil beberapa insinyur untuk mendengarkan ide Feng Yu sehingga mereka dapat memperkirakan secara kasar berapa harga sebuah unit. Bapak, Feng, Anda ingin menggunakan kaca untuk humidifier ini maka Anda harus menggunakan kaca tahan panas. Tetapi biayanya tidak akan rendah dan kaca mudah pecah dan tidak mudah untuk transportasi. Jika Anda menggunakan plastik, Anda juga harus menggunakan plastik yang dapat menahan panas tinggi. Biayanya juga tidak akan murah. Biaya untuk batang pemanas murah, dan tidak sulit bagi kami untuk memproduksinya. Berapa Pak Feng bersedia membayar kita per unit? Seorang direktur bengkel bertanya. Berapa banyak yang kalian semua inginkan? Beberapa pria saling memandang dan berdiskusi dengan lembut. Direktur bengkel yang sama menjawab, 30 RMB. Kami perlu sedikit memodifikasi fasilitas kami saat ini, dan perakitan suku cadangnya agak merepotkan. Jadi, minimum order Anda tidak boleh kurang dari 5.000 unit. Kontraktor membutuhkan 30 RMB, dan biaya bahan baku akan membutuhkan lebih dari 10 RMB. Harga ini lebih tinggi dari yang diharapkan Feng Yu. Tapi Feng Yu yakin bisa menjual semua 5.000 unit. Lebih buruk lagi, dia bisa mengekspor ke Uni Soviet. Kakaki yang suka sampah, tidak. Ini produk baru, tidak akan menolak. Saya ingin jenis plastiknya. 2 model dan produksi pertama adalah 5.000 unit. Saya dapat membayar deposit 30.000 RMB. Berapa lama produksi akan selesai? Kita harus membuat cetakannya terlebih dahulu. Pihak kita harus cepat, dan itu akan tergantung pada pabrik plastik. Seharusnya sekitar 10 hari. Bagus. 10 hari. Direktur Li, bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Keesokan paginya, Feng Yu kembali ke pabrik motor. Prototipe sudah siap. Feng Yu melihat prototipe. Plastik tidak memiliki desain sama sekali. Warnanya sangat polos sampai-sampai Anda bisa menganggapnya jelek. Siapa yang mau menempatkan hal-hal seperti itu di atas meja? Direktur Li, 2 buah ini bisa dilepas. Bagian ini, membuatnya menjadi warna putih dan biru lainnya. Bagian ini harus transparan. Bagian ini perlu memiliki sedikit pola. Logo kami akan dicetak pada bagian ini. Kata-kata perlu dicetak di sini. Yang terpenting, tidak boleh ada kebocoran, dan harus nyaman untuk mengganti air. Feng Yu menunjukkan banyak perubahan pada prototipe, dan para insinyur menyentak semua ini. Bagaimanapun, perubahannya semua pada eksterior plastik. Mereka tidak bertanggung jawab atas biaya tersebut. Feng Yu dapat mengubah semua yang dia inginkan. Seharusnya itu saja. Saya akan mengumpulkan barang dalam waktu 10 hari. Jika semuanya sudah siap, maka mungkin kita bisa melakukan ini untuk jangka panjang. Meniru pelembab udara listrik itu mudah. Tapi bagaimana dengan pelembab udara ultrasonik? Pabrik-pabrik besar milik negara itu memiliki teknologi ultrasonik, tetapi pabrik-pabrik kecil itu tidak memiliki sarana. Jika Feng Yu ingat dengan benar, pabrik milik negara, yang banyak diinvestasikan oleh negara, seharusnya memproduksi pelembab udara untuk keperluan industri. Humidifier untuk rumah tangga hanya akan muncul pada tahun 1990. Jika Feng Yu masih belum bisa merebut pasar saat dia 1 tahun ke depan, itu berarti dia putus asa. Feng Yu langsung pergi ke kantor surat kabar dan mengganti iklan untuk hari berikutnya. Iklan minyak kedelai dan gula sudah berlangsung lama. Semua orang ingat merek Taihua. Sekarang, saatnya untuk mengingatkan semua orang tentang merek Wind and Rain. Iklan hari pertama hanya ada gambar ukuran pot bunga. Banyak orang tidak tahu apa produk itu. Sepertinya plastik dan desainnya cukup cantik. Hari kedua, ada artikel singkat tentang efek berbahaya berada di lingkungan dengan kelembaban rendah. Misalnya, lebih rentan terkena pilek dan infeksi saluran pernapasan. Hari ketiga, artikel membahas tentang manfaat memiliki kelembapan udara yang tinggi. Hari keempat, ada beberapa kata dalam huruf besar, peralatan listrik angin dan hujan kembali lagi.
Pengaruh iklan pada hari keempat lebih signifikan dibandingkan dengan 3 hari pertama. Semua orang penasaran. Wind and Rain Electrical Appliances adalah perusahaan yang memperkenalkan kipas angin dan hujan. Bos perusahaan ini bodoh. Menjual kipas angin di tengah musim dingin. Alat listrik angin dan hujan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Keesokan harinya, banyak orang masih mendiskusikan iklan tersebut. Namun ada juga yang menduga Wind and Rain akan memperkenalkan produk baru yang berkaitan dengan artikel tentang kelembapan. Humidifier angin dan hujan, teman dalam ruangan terbaik Anda. Pesan iklan ini telah menempati iklan satu halaman penuh selama 5 hari berturut-turut. Ini membuat semua orang memperhatikannya. Semua orang ingin tahu tentang pelembab udara. Ini adalah produk yang akan meningkatkan kelembaban. Apakah produk ini akan bermanfaat? Di mana kita bisa membelinya? Catatan penulis, humidifier pertama di Cina diperkenalkan oleh perusahaan bernama Yadu, dan menguasai 70% pangsa pasar. Tapi mereka mulai dengan pelembab industri dan anak perusahaan dari perusahaan milik negara di Beijing. Humidifier untuk rumah tangga baru diperkenalkan pada tahun 1990. Kemudian, perusahaan diprivatisasi dan diubah menjadi perusahaan pemegang saham. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.